kepada Pangap untuk segera sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti, dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan-pasukan Kostrad ke tempatnya masing-masing. Sebelum matahari terbenam, Pangkostrat harus diganti dan kepada penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrat harus kembali ke basis kesatuan masing-masing. Begitu perintah Habibie yang ditujukan kepada Panglima ABRI, Jenderal Wiranto pada pagi itu. Wiranto sempat memastikan perintah presiden ketiga tersebut. Sebelum matahari terbenam, begitu tanya Wiranto. Saya ulangi. Sebelum matahari terbenam, tegas Habibie. Siapa yang akan mengganti? Tanya Wiranto. Terserah Pangap. Begitu pungkas Habibie. Kejadian perintah pencopotan Pangkostrat Letjen Prabowo Subianto itu terjadi pada pagi 22 Mei 1998. Sehari setelah B.J. Habibie menjabat sebagai presiden. Dalam bukunya Detik-detik yang Menentukan, B.J. Habibie menuturkan bahwa pagi itu rencananya pada pukul 8 dia akan mengumumkan susunan kabinet di Istana Merdeka. Namun dia terlambat 1 jam. Habibie baru meninggalkan rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan menuju Istana Merdeka pada pukul 9 pagi. Saat tiba di Istana Merdeka, Presiden Habibie masuk lewat pintu gerbang depan sebelah barat. Di depan tangga, Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, meminta izin untuk melaporkan keadaan di lapangan pasca kerusuhan di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia. Wiranto meminta laporan itu disampaikan secara empat mata. Kemudian, Habibie mempersilahkan Wiranto untuk mengikutinya ke ruang kerja Presiden di Istana Merdeka. Di ruang kerja Presiden, Wiranto melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju ibu kota. Selain itu, ada konsentrasi pasukan di Patra Jasa Kuningan dekat kediaman Habibie. Ada pula di Istana Merdeka. Habibie lantas menyimpulkan bahwa Panglima Kostrad Prabowo Subianto telah bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Panglima ABRI. Dan kemudian keluarlah perintah pencopotan Prabowo itu. Belakangan presiden ketiga itu dalam wawancara dengan Andi F. Noya menyebut bahwa dia tidak berasumsi jika Pangkostrat akan melakukan kudeta. Prabowo dicopot bukan karena dituduh akan melakukan kudeta, tapi karena adanya gerakan yang tidak sesuai dengan struktur komando tentara. Bagaimana Anda bisa secepat itu memastikan bahwa memang laporan itu benar? Pertama, saya tidak berasumsi adanya kudeta. Tapi Saya berasumsi bahwa adanya gerakan yang tidak sesuai dengan struktural. Beberapa jam sebelumnya, sekitar jam 6 pagi, kediaman Presiden B.J. Habibie kedatangan tamu 2 orang jenderal. Mereka adalah Kepala Staf Kostrad Maijen Kiflan Zain dan Komandan Jenderal Kopassus Maijen Muhdi PR. Menurut ajudan Habibie, Presiden tidak mau menerima kedua orang tersebut. Karena kedua tamu itu adalah tentara, maka Habibie memerintahkan Letjen Sintong Panjaitan, penasehat Presiden bidang Hankam, yang menerima mereka. Dalam buku perjalanan seorang prajurit para komando, Sintong Panjaitan mengungkap bahwa kedatangan Kiflan Zain dan Muhdi PR karena diperintahkan oleh Panglima Kostrad Letjen Prabowo Subianto. Mereka diperintah untuk menyampaikan surat yang ditandatangani oleh Jenderal Besar Purnawirawan Abdul Haris Nasution kepada Presiden B.J. Habibie. Surat itu diterima oleh Sintong Panjaitan.
Isinya adalah saran agar Kasat Jenderal Subagio HS diangkat menjadi Panglima ABRI dan Panglima ABRI Jenderal Wiranto diangkat menjadi Menhankam. Sedangkan Panglima Kostrad, Letjen Prabowo Subianto, diangkat menjadi Kasat menggantikan Subagio HS. Sebelum kedua jenderal itu meninggalkan kediamannya, B.J. Habibie sempat menemui keduanya dan menyalami mereka. Dan Habibie membaca surat yang ditandatangani oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution itu. Habibie diketahui sangat menghormati sang Jenderal Besar. Selanjutnya kemudian masih di pagi yang sama di Istana Merdeka itu keluarlah perintah pencopotan Pangkostrat. Saat itu Prabowo memiliki 11.000 pasukan yang 90% diantaranya berada di Jakarta. Jika dia mau, tentu saja dia bisa melakukan kudeta. Tapi dalam pengakuannya bertahun kemudian, dia sama sekali tidak berniat melakukan hal itu. Setelah mengeluarkan perintah penggantian Prabowo, Habibie kemudian meminta Sintong Panjaitan mengawasi timbang terima pergantian Prabowo tersebut. Sintong kemudian melakukan 3 cara untuk menjajaki apakah ada pejabat di jajaran ABRI yang menentang pencopotan Prabowo sebagai Pangkostrat ini. Pertama, dia menghubungi Menko Polkam Jenderal Faisal Tanjung. Jenderal Sintong bertanya kepada Faisal Tanjung, "Prabowo akan diganti, bisa nggak Pak?" Lalu dijawab oleh Faisal Tanjung, "Kau saja bisa diganti, apa susahnya mengganti jabatan tentara?" Hal yang sama kemudian ditanyakan Sintong juga kepada Wiranto. Jenderal Wiranto yang agak tersinggung dengan pertanyaan itu kemudian menjawab, "Kenapa tidak?" Yang ketiga, Sintong melakukan cek kepada Kasat Subagio HS dan jawabannya pun senada. Prabowo sendiri dalam buku Sintong itu disebutkan baru mengetahui bahwa dirinya dicopot dari jabatan Panglima Kostrad pada siang harinya jam 1:30 siang. Saat itu dia sedang berkunjung ke kantor Fani Habibie, adik kandung B.J. Habibie di kantor Otorita Batam. Sekitar jam 3 sore, Prabowo datang ke istana dengan membawa pengawal sebanyak 12 orang. Mereka mengendarai mobil Range Rover. Tidak masalah bagi Prabowo masuk ke istana karena banyak anggota Pas Pampres yang mengenal dirinya. Namun saat Prabowo masuk, para petugas agak tegang. "Ada Pak Habibie nggak?" tanya Prabowo kepada para perwira yang berada di situ. Tidak satu pun yang berani menjawab pertanyaan Prabowo. Mereka terdiam. Setelah Prabowo bertanya sekali lagi, ada perwira yang menjawab. "Ada Pak," sahut sang perwira. Menurut prosedur yang berlaku, para tamu presiden harus menunggu terlebih dahulu di lantai dasar. Di sini mereka harus diperiksa dan disterilkan. Setelah tamu mendapat persetujuan bertemu presiden, barulah mereka akan diizinkan naik lift menuju lantai 4. Sintong mendapat laporan dari ajudan bahwa Prabowo langsung naik lift menuju lantai 4 tanpa seorang petugas pun yang berani mencegahnya. Sintong berpikir bahwa Prabowo yang memiliki pasukan begitu besar tiba-tiba harus dicopot dari jabatannya, sementara dia baru menjabat sebagai Panglima Kostrad selama 63 hari. Sintong menganalisa 3 kemungkinan. Pertama, Prabowo akan menerima. Kedua, akan menawar. Dan ketiga, menolak perintah. Tapi di tentara tidak ada istilah menawar dan menolak perintah. Di momen itu, Sintong merasa sangatlah janggal jika dalam situasi seperti ini, B.J. Habibie sebagai presiden berhadapan dengan Prabowo yang bersenjata lengkap. Maka Sintong memberi perintah agar Prabowo jangan masuk dulu ke kantor presiden sebelum dia memberi perintah. Dia teringat berita tentang tewasnya Presiden Korea Selatan Park Chung-hee karena ditembak dari jarak dekat oleh Jenderal Kim Jae-gyu di tahun 1979. Lalu Sintong memerintahkan salah satu pengawal presiden yang kenal dengan Prabowo untuk mengambil senjata yang dikenakan Prabowo dengan sopan. "Kau ambil senjata Prabowo dengan cara sopan dan hormat," perintah Sintong. Sintong berpikir bahwa cara mengambil senjata yang dikenakan Prabowo harus dengan sopan dan hormat agar martabat sang jenderal tidak direndahkan. Tapi demikian,
Sintong tetap menyiagakan petugas berpakaian preman bersenjata lengkap di lantai 4. Tindakan itu diambil sebagai antisipasi seandainya Prabowo menolak menyerahkan senjatanya. Maka Prabowo akan diturunkan dengan paksa ke lantai dasar. Petugas yang diperintahkan tadi kemudian menghadap Prabowo. Dia memberi hormat dan selanjutnya terjadi pembicaraan singkat. Prabowo kemudian membuka kopel rim yang tertambat pistol, magazin, dan sebilah pisau rimba khas Kostrad itu. Kemudian, dia menyerahkannya kepada petugas berpakaian preman tersebut. Sintong yang melihat Prabowo tidak keberatan menyerahkan senjatanya sangat bersyukur di dalam hatinya. Habibie dalam buku berjudul Detik-Detik yang Menentukan yang diterbitkan pada tahun 2006 mengaku sempat merasa risau saat menerima Prabowo hari itu. Mereka kemudian bertemu di ruang kerja Habibie secara empat mata dengan diawali pembicaraan berbahasa Inggris. Prabowo protes atas pencopotannya. Dia menganggap hal itu sebagai penghinaan kepada keluarganya, lebih-lebih kepada keluarga Soeharto. Habibie kemudian menerangkan tak memecat Prabowo sebagai tentara, tapi hanya menggeser jabatannya. Pembicaraan semakin panas terkait jabatan Pangkostrat dan keberadaan pasukan Kostrad dari luar Jakarta. Atas nama ayah saya, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, dan ayah mertua saya, Presiden Soeharto, saya minta Anda memberi saya 3 bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad. Begitu pinta Prabowo. Nama Sumitro dan Soeharto merupakan 2 nama yang sangat dihormati oleh Habibie. Namun Habibie tetap menolak permintaan Prabowo tersebut. Tidak, sebelum matahari terbenam, semua pasukan sudah harus diserahkan kepada Pangkostrat baru. Saat itu Habibie juga menawari jabatan duta besar kepada Prabowo, tapi ditolaknya. Yang saya kehendaki adalah pasukan saya, kata Prabowo. Ini tidak mungkin, Prabowo, jelas Habibie. Tak lama kemudian, Sintong masuk ke ruangan memberitahu Habibie bahwa tamu berikutnya telah datang, Menko Equin Ginanjar Kartasasmita. Sintong kemudian meminta Prabowo untuk meninggalkan ruangan Habibie. Sebelum pergi, Habibie sempat memeluk Prabowo sambil menitipkan salam kepada Sumitro dan Soeharto. Sore harinya Wiranto menelpon B.J. Habibie. Dia mengusulkan Pangdam Siliwangi Maijen Jamari Caniago sebagai Pangkostrat. Namun karena kendala teknis, pelantikan Mayor Jenderal Jamari itu tidak bisa dilakukan sebelum matahari tenggelam. Pelantikan Pangkostrat baru bisa dilakukan keesokan harinya pada Sabtu 23 Mei 1998. Karena Prabowo sudah diberhentikan, jabatan Pangkostrat sementara akan dijabat oleh Asisten Operasi Pangap, Letnan Jenderal Joni Luwintang. Praktis Joni Luwintang menjabat Pangkostrat hanya 17 jam sebelum Jamari Caniago dilantik. Dalam sebuah wawancara khusus kepada majalah Panji 27 Oktober 1999, Prabowo sempat mengungkapkan alasan dirinya menemui Habibie. Saya datang ke Habibie karena sebelumnya dia selalu berkata, "Bowo, kalau ada keraguan-raguan jangan segan-segan menemui saya." Karena ia teringat ucapan Habibie tersebut, ia datang sekaligus menanyakan alasan pencopotan jabatannya itu. Dalam pertemuan itu, menurut Prabowo, Habibie baru memberitahukan bahwa pencopotan jabatannya sebagai Pangkostrat atas permintaan mertuanya juga, yakni mantan Presiden Soeharto. Prabowo juga membantah kabar dirinya akan melakukan kudeta dengan mengerahkan pasukan Kostrad dan mendatangi Habibie di Istana Negara. Dengan tegas, Prabowo menyatakan tindakan kudeta adalah tindakan inkonstitusional dan tidak demokratis. Lebih berat lagi, dirinya memiliki keterkaitan dengan keluarga Cendana. Belum lagi dalam darahnya mengalir darah pejuang kemerdekaan. Kakek dan pamannya merupakan pejuang melawan penjajah Belanda, sehingga tidak mungkin dirinya punya niat untuk mengkudeta pemerintah. Kalau Pak Harto sudah menyerahkan ke Habibie, masa saya mau kudeta? Begitu ujar Prabowo. Tak lama setelah menjabat Komandan Sekolah Staf dan Komando di Bandung, Prabowo direkomendasikan diberhentikan secara terhormat karena diduga melakukan beberapa pelanggaran dan kasus tim Mawar. Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Perwira ini dituangkan dalam SK nomor Kep
Romawi 8/1998/DKP pada 21 Agustus 1998. Sejak saat itulah, Prabowo tak pernah berjumpa lagi dengan Habibie. Prabowo sempat tinggal di Yordania dan Eropa untuk beberapa waktu lamanya. Kebekuan hubungan Habibie dan Prabowo akhirnya mencair setelah 15 tahun mereka tak bertemu. Keduanya kemudian bertemu di sebuah kafe di Jerman pada tahun 2013. Foto-foto pertemuan keduanya pun diunggah Prabowo di akun Facebooknya pada 30 Oktober 2013. Prabowo mengaku selama ini dia telah menganggap Habibie sebagai orang tuanya sendiri, guru intelektual dan teman diskusi di masa-masa pemerintahan Soeharto. Bahkan Prabowo menyampaikan bahwa dia ingin menjadi profesor seperti Habibie. Namun Habibie bilang, "Prabowo, you sudah profesor, kamu sudah jenderal, jadi sudah profesor, tentara yang intelektual dan teruslah belajar." Rabu, 11 September 2019, pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, Presiden B.J. Habibie wafat. Kabar ini mengejutkan Prabowo. Sang jenderal merasa sangat kehilangan orang yang dihormatinya. Prabowo juga menyempatkan diri bertakziah ke rumah duka dan memberikan penghormatan terakhir kepada Habibie. Yang baru tiba di Patra Kuningan, Jakarta. Ini kita lihat kedatangan dari Prabowo Subianto. Ya, sebentar. Buka dikit. Pas. Kini, Prabowo, sang Panglima Kostrad yang pernah dicopot oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, sudah menjadi Presiden Indonesia ke-8, melanjutkan Habibie memimpin Indonesia.